Halo bray-brayku semua, kembali lagi dengan gua FJR di channel Aidan Movie. Di video kali ini gua mau membawakan alur film yang berjudul SWAT yang rilis di tahun 2003. Oke, tanpa bercocot ria lagi, seperti biasa siapkan kopi udut kalian dan inilah filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan adegan kontak senjata yang terjadi antara Departemen Kepolisian Los Angeles dengan para perampok bertopeng di sebuah bank. Para perampok terlihat cukup terlatih, mereka memakai senjata AK-47 dan juga rompi anti peluru, sehingga polisi yang hanya bersenjatakan pistol pun kewalahan menghadapi mereka. Sehingga kepala Departemen Kepolisian mengerahkan tim khusus SWAT untuk melakukan operasi pembebasan para sandera di sana. Saat operasi berjalan, dua anggota tim SWAT yang bernama Jim Street dan sahabatnya, Brian Gamble, melanggar perintah atasan dengan menembak salah satu perampok yang menggunakan sandera sebagai tameng. Singkat cerita, akhirnya tim SWAT berhasil melumpuhkan para perampok dan membebaskan sandera. Akan tetapi aksinya menyelamatkan sandera menyebabkan luka pada sandera tersebut, sehingga misi tim SWAT dianggap gagal oleh pihak kepolisian dan media. Karena insiden tersebut, Kapten Thomas Fuller marah sehingga Street dan Brian harus menerima hukuman, yaitu dikeluarkan dari tim SWAT dan dipindah tugaskan ke bagian logistik senjata. Brian yang merasa tidak adil dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Sementara Street memilih tetap bertahan meskipun diturunkan pangkatnya dan dipindahkan ke bagian logistik senjata. Street berharap suatu hari dapat kembali ke satuannya. Beberapa bulan kemudian LAPD memutuskan untuk membentuk kembali unit SWAT yang baru. Kapten Thomas Fuller selaku kepala kepolisian meminta Sersan Hondo kembali memimpin tim tersebut. What did Captain Fuller have to say when he heard the chief was bringing? He wants the old war horses to help restore the lust. Put together a young kick-ass element for me, Dan. You select them, you train them, you... Sersan Hondo yang dikenal sebagai pemimpin berpengalaman mulai merekrut anggota baru untuk timnya. Ia memilih beberapa petugas yang dinilai berbakat termasuk Jim Street dan Tinggi J. Maccabi. Here's your winner. Di kantornya, Hondo mengajak Street untuk memulai merekrut 3 kandidat lagi untuk pembentukan tim SWAT-nya. Street, you have a driver's license? So get your uniform on. You're driving me today. Come on. That's what my file says. Oakland Raider Jack Tatum accident. But damn, what's your name is? Put your hands behind your back. You like hard work, long hours, and getting dirty for low pay? Shut up. I got an opening on my SWAT. SWAT school? Son. Cheers. Room 5 in the corner. Thank you. I'm Chris Sanchez. So you still want to work SWAT? Sementara itu, seorang pengusaha kaya asal Prancis yang juga terlibat dalam kejahatan terorganisir bernama Alex Montel tiba di Los Angeles untuk melakukan perjalanan bisnisnya.
Di saat yang sama, Handu bertemu dengan Kapten Fuller. Di sana Fuller menolak Sanchez dan Street untuk ikut bergabung karena Sanchez seorang perempuan dan Street masuk dalam daftar hitamnya. Namun di sana Handu meyakinkan Kapten Fuller dan bersedia menerima konsekuensinya apabila timnya gagal dalam tugasnya nanti, dan akhirnya Fuller pun menyetujuinya. Okay, you got your team. Be just like old times. Just goes back to traffic and you and your boy Street are playing gone. Off the force. You feel me? Setelah anggotanya sudah terkumpul, Sersan Handu memulai proses latihan intensif dilakukan untuk membentuk kohesi tim, di mana Handu menekankan pentingnya disiplin dan kerjasama. Mereka melewati serangkaian pelatihan fisik dan taktik yang berat untuk memastikan kesiapan menghadapi situasi kritis di lapangan. That a straight flush? Let's see what you got. Di malam harinya, Alex yang mengunjungi pamannya memberitahukan bahwa saat ini dialah yang memegang semua bisnis milik ayahnya. I'm running the business now. He never spoke of that to me. If you take my money, I take your life. Setelah itu Alex berkeliling Los Angeles menggunakan mobil pamannya. Tak lama dari itu Alex dihentikan oleh patroli polisi karena pelanggaran lalu lintas. Sir, may I see your license, registration, and proof of it? I have my passport if you want. Got left tail light out. Setelah dicek, identitas Alex Montel terungkap sebagai buronan internasional yang dicari banyak negara. Alex Montel ditangkap dan dibawa ke tahanan polisi. With one of your transports. Montel, the international fugitive wanted in over a dozen countries, already jockeying to interrogate White House aide, has dubbed... Saat dibawa ke markas, di depan media dan petugas, Montel membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia menawarkan $100 juta kepada siapapun yang bisa membebaskannya. I will give $100 million to whoever gets me out of here. Family's legitimate business throughout Europe and the Middle East. Pernyataan ini segera menyebar ke seluruh dunia, memicu berbagai kelompok kriminal, tentara bayaran, dan bahkan beberapa pihak dalam kepolisian untuk mencoba merebut Alex Montel dari penjara. 9 Tom King, there is a problem with one of your transports. Di sisi lain, Sersan Hondo dan timnya mereka merayakan keberhasilan melewati tahapan ujian yang diberikan oleh Kapten Fuller, dan secara resmi kini mereka menyandang status sebagai tim SWAT yang baru. Karena ancaman besar dari pernyataan Alex Montel, tim SWAT yang dipimpin Sersan Hondo diberi tugas penting untuk mengawal Alex Montel ke penjara federal. Tugas ini dianggap misi berisiko tinggi karena banyak kelompok kriminal yang berusaha menggagalkan misi dan membebaskan Alex Montel. Upaya awal untuk memindahkan Alex ke penjara federal lewat jalur udara dengan menggunakan helikopter. Di sana pengawalan ketat terus dilakukan dari tim SWAT maupun kepolisian federal. Namun rupanya penawaran $100 juta berhasil menarik perhatian Brian Gamble, mantan tim SWAT yang kini menjadi pembunuh bayaran. Sehingga dari jarak jauh Brian menggagalkan rencana tim SWAT dengan menembak jatuh helikopter yang akan membawa Alex ke penjara federal. Skenario perpindahan lewat jalur udara pun gagal dilakukan. Mereka kemudian bergegas memasukkan Alex kembali ke markas. Dengan marah, Kapten Farrell memerintahkan mereka untuk segera membereskan hal ini. Mereka lalu memutuskan untuk memindahkan Alex ke penjara federal melalui jalur darat. Terlihat iring-iringan kendaraan polisi dan penjagaan cukup ketat mengawal kepindahan Alex.
Namun dalam perjalanan pengawalan, tim SWAT diserang oleh kelompok gangster bersenjata berat yang mencoba menyerang konvoi polisi di jalan raya, dan baku tembak pun terjadi di sana. Para gangster yang mencoba membebaskan Alex pun harus menerima kegagalan. Rupanya tim SWAT menggunakan jalur bawah tanah. Di tempat berbeda, terlihat pesawat jet pribadi disewa oleh pasangan suami istri untuk mengantarkan mereka ke suatu tempat. Namun tanpa sepengetahuan mereka, pilot dan kopilot telah disewa oleh Brian, di mana pesawat itu nantinya akan digunakan untuk membawa Alex. Family emergency. Just let me know if there's anything you need. Kembali ke tim SWAT yang dipantau langsung oleh Lanpeles menggunakan helikopter. Kini mereka kembali memindahkan Alex dengan menggunakan 2 mobil sub mereka. We're now approaching checkpoint 2. Transported the president like this back in 96, no one had a clue. Kan tetapi hal tak terduga kembali terjadi. Rekan mereka TJ malah berkhianat dan bersekutu dengan Brian untuk membebaskan Alex. Hands where I can see him, guys. Come on. Wanna be a cowboy? TJ, don't do this! Suspects are entering. Tim SWAT lainnya yang menerima laporan TJ berkhianat, kemudian bergegas merapat ke TKP. Brian dan timnya akhirnya berhasil menculik Alex dari pengawalan polisi dan membawa Alex menuju pesawat di landasan pacu yang sudah disiapkan untuk melarikan diri dari negara itu. Kapten Hondo dan Street langsung bergerak untuk memburu Brian dan timnya. Kapten Hondo kemudian meminta Deke dan Sanchez untuk mencegat kereta di stasiun berikutnya. Akan tetapi, mereka yang tiba di sana menerima laporan bahwa kereta tersebut belum juga sampai. Mendengar hal itu, Kapten Hondo dan Street langsung bergerak mengejar dengan menyusuri terowongan perlintasan kereta. Dan dari arah berlawanan Deke dan Sanchez juga menyusuri terowongan kereta untuk mengejar. Station, SWAT's got it. Mereka akhirnya menemukan kereta itu. Masinis kereta memberitahu mereka bahwa Brian dan timnya melarikan diri melalui saluran pembuangan. They said they were gonna kill me. They're not coming back. Down the shaft. Di saluran pembuangan, Brian memasang perangkap dengan menggunakan ranjau. Lalu setelah itu membuat granat asap untuk menghambat pergerakan tim SWAT. Di markas Ferrol menerima laporan aktivitas mencurigakan di salah satu bandara di luar jam operasional. Setelah mereka menerima laporan dari warga di sekitar, sehingga mereka meyakini jika Brian dan timnya yang membawa Alex akan melarikan diri dengan menggunakan pesawat di sana. Ferrol kemudian mengerahkan semua pasukannya menuju bandara untuk mencegat mereka. Sementara tim SWAT akhirnya tiba di ujung terowongan. Namun sayang di sana mereka menemukan jalan buntu. Street yang tidak mau kehilangan jejak mereka. Street kembali pergi mengambil ranjau untuk dia gunakan meledakkan pintu terowongan. Di saat yang sama pasukan lainnya tiba di bandara dan langsung membuat garis pertahanan di sana. We have established a perimeter around the airport. Additional SWAT units are en route. Sementara Brian sendiri terus berkomunikasi dengan pilot pesawat yang akan menjemput mereka.
pesawat akan siap mendarat dalam waktu 6 menit ke depan. Sementara tim SWAT yang berhasil keluar dari terowongan kemudian menghubungi Fuller meminta jemputan. Namun karena semua pasukan telah dikerahkan menuju bandara dan pada kesempatan itu, mereka diberitahu jika Brian dan timnya akan melarikan diri ke bandara. Sehingga mereka pun juga bergegas ke sana dengan menghentikan kendaraan yang melintas di jalan. Stop the car! Police, stop the car! Stop the car, sir! You'll be in the gun cage this time tomorrow. You know how it is. I just have kids in the car. Well, get them out of there! Last car through. Saat di perjalanan, Sanchez melihat pesawat jet terbang rendah yang bersiap untuk melakukan pendaratan. Mereka meyakini jika pesawat itu adalah pesawat target mereka yang akan digunakan Brian dan Alex melarikan diri. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengikuti pesawat itu yang ternyata mengarah ke sebuah jembatan. Flying pretty low and it's only getting lower. That's our boy, that's our boy! He's sitting down. Did they build a new airport in downtown in the past couple of days? Where? I don't know. Follow that jet. Dugaan mereka ternyata benar, Brian dan timnya sudah menunggu di sana. Mereka memilih jembatan Sixth Street sebagai tempat pendaratan pesawat jemputan mereka. Give me 40%. This guy's worth every penny. Sesampainya tim SWAT di jembatan, mereka mencoba memberhentikan pesawat yang akan membawa Brian dan komplotannya. Dan baku tembak pun terjadi di sana. I need your A-game, boys and girls. Get them off our asses. It's quite a point. Open hat. Just stay in the air! Shut that goddamn door! Brian yang sudah terpojok, ia melarikan diri ke perlintasan kereta api. Street yang melihat itu dirinya langsung mengejar Brian dan pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Dalam pertarungan brutal tersebut, Street berhasil mengalahkan Brian yang kemudian tewas dalam pertarungan itu. TJ yang tertangkap basah telah berkhianat akhirnya memutuskan untuk menemui sang pencipta. God damn it, Sarge. Sementara Alex akhirnya kembali tertangkap. Setelah berhasil menggagalkan upaya pelarian Alex, tim SWAT yang dipimpin Handu mendapat pujian dari Kapten Fuller atas keberhasilan mereka. Setelah itu, tim SWAT mengantarkan Alex ke penjara federal. Transfer custody of LA Police Department prisoner number 10967. Transfer. Enjoy your new home. Get to know the guys, huh?
Yeah, 100 mil ought to buy you a nice husband in there. Film pun berakhir dengan tim SWAT kembali ke markas mereka, namun mereka segera dipanggil untuk misi darurat lainnya. Hal ini menandakan bahwa pekerjaan mereka sebagai petugas SWAT terus berlanjut, yang pasti penuh resiko dan tantangan. Dan film pun tamat. Oke Bray, saya dan tim redaksi mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Terima kasih udah like. Terima kasih udah meng-subscribe, terima kasih udah memencet tombol thanks-nya. Apapun yang kalian lakukan sangat berarti untuk channel ini agar berkembang. See you next video.